Tengah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, seorang warga yang terpapar virus COVID-19 ditemukan meninggal di rumahnya di Jalan Perubahan Taman Surya, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan menggunakan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Yoko Susanto meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Namun selama 10 hari menjalani isolasi mandiri, kondisi korban menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Korban memiliki riwayat penyakit diabetes dan darah tinggi. Usai dievakuasi, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, kasus corona semakin meningkat di Indonesia. Kapasitas rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tersisa 1.500 lebih kamar pasien. Sedangkan kapasitas kamar pasien yang terisi sudah mencapai 6.000 lebih dari total 7.394 kamar. Melonjaknya kasus corona di Indonesia terutama DKI Jakarta. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sudah terisi mencapai 78,67% atau sudah terpakai sebanyak 6.000 lebih kamar pasien. Jumlah tower yang disiapkan Wisma Atlet ada 4 tower, diantaranya tower 4, 5, 6, dan 7 dengan penanganan COVID yang berbeda. Untuk tower 4 dan 5 dengan gejala ringan, sedangkan 6 dan 7 untuk pasien yang memiliki perawatan secara khusus atau yang memiliki penyakit penyerta. Ya, pemirsa, jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran kembali bertambah. Untuk membahasnya lebih dalam, bergabung bersama kami Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat siang, Dr. Mintoro. Dokter, bagaimana kondisi terkini di Wisma Atlet, terutama untuk kapasitas kamar yang tersedia di akhir pekan ini, dokter? Oke, terima kasih. Untuk kamar yang tersedia saat ini adalah kita masih pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini adalah 6.210 pasien atau sekitar 78% tingkat hunian. Nah, ini kita sendiri di Wisma Atlet mempunyai 7.894 tempat tidur. Jadi kita masih ada spare sekitar hampir 1.000 lebih lah ya, hampir 2.000. Tapi kalau dilihat tingkat 78% ini adalah sudah tingkat yang melebihi kapasitas yang memang standarkan oleh WHO, yaitu untuk WHO ini standar hunian itu adalah 60%, jadi sudah melebihi. Tetapi kami dari Wisma Atlet ini siap untuk tetap melayani para pasien-pasien. Baik dokter, kalau kamar itu sudah melebihi kapasitas sesuai standar WHO tadi, bagaimana dengan ketersediaan oksigen di sana, Pak? Ketersediaan oksigen kita itu kita dari awal sudah menggunakan liquid oksigen yang memang sudah di setting untuk rumah sakit Wisma Atlet ini. Tetapi dengan adanya eskalasi peningkatan pasien yang dirawat inap di Wisma Atlet ini, tentunya kebutuhan oksigen itu semakin meningkat, apalagi di era adanya virus mutasi baru ini. Keadaan pasien jauh lebih berat, terus keadaannya juga jauh, gejala-gejalanya juga lebih berat sehingga memerlukan oksigen lebih banyak. Nah ini tetapi sebelumnya kita sudah mempersiapkan oksigen ini melalui liquid oksigen. Yang masih ada adalah tinggal kita menggunakan oksigen yang portable yang memang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang sifatnya adalah sementara. Nah itu yang pasien itu, tapi kita sudah menghubungi pihak pemerintah untuk mohon Wisma Atlet ini didahulukan untuk oksigennya. Oke, dokter, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta, ini masih banyak sebenarnya warga yang masih bingung alur untuk masuk ketika mereka positif, alur untuk masuk ke Wisma Atlet, bisa dijelaskan kembali dokter? Baik, sebetulnya mereka yang dengan adanya PPKM skala mikro ini atau PPKM darurat ini, itu semuanya sudah dipantau oleh PPKM skala mikro. Jadi seharusnya mereka yang sakit dengan hasil PCR positif itu dilaporkan dahulu
ke PPKM skala mikro. Dalam hal ini dilaporkan dulu ke RT RW setempat. Nanti RT RW setempat itulah yang akan menghubungi call center Wisma Atlet. Jadi di call center Wisma Atlet ini nanti akan ditanya identitasnya, akan ditanya keadaan pasiennya. Kalau pasien itu setelah ditanya bisa isolasi mandiri, akan lebih baik isolasi mandiri. Tetapi jika tidak, maka call center inilah nanti akan mengatur kapan pasien itu bisa datang ke Wisma Atlet. Dalam arti nanti begini, dengan adanya call center itu, pasien bisa diatur kapan dia datang ke Wisma Atlet, sehingga pasien tidak tertumpuk di UGD, pasien tidak menunggu lama. Jadi dengan data yang sudah ada, pasien akan diinfokan untuk merapat ke Wisma Atlet. Kita pun Wisma Atlet sudah mendapatkan info datanya tentang pasien tersebut. Baik. Lalu kita siapkan tempat perawatannya sesuai dengan gejalanya. Baik, yang paling penting koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga di lingkungan sekitar. Dr. Mintoro, terima kasih, sehat dan juga semangat selalu untuk petugas di sana. Terima kasih, dokter. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Jakarta membuat Pemprov DKI putar otak menambah tenaga petugas pemulasaran jenazah. Petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU pun dilatih untuk mempercepat proses pemulasaran. Sejumlah petugas prasarana dan sarana umum alias PPSU mendapat pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 di kantor Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan. Didampingi petugas puskesmas serta pemuka agama, mereka mendapat pelatihan mulai dari proses sebelum pemulasaran seperti cara mengenakan alat pelindung, hingga cara mengkafani dan memasukkan jasad ke dalam peti. Pelatihan ini dilakukan untuk menambah tenaga pemulasaran jenazah COVID-19 yang terus bertambah di DKI. Untuk pelatihan ini atau untuk acara seperti ini biasanya selalu kita didampingi sama pemuka agama setempat maupun ada juga bantuan dari RSUD Jagakarsa. Itu kita saling kerjasama dan berkoordinasi. Kakinya di sebelah selatan. Usai mendapat pelatihan, para petugas akan membantu warga yang membutuhkan proses pemulasaran jenazah dengan protokol COVID-19. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.